Mas Hilgers jadi pahlawan. Alhamdulillah kabar baik. PSSI dan KNVB bersatu siap wujudkan prestasi sepak bola Indonesia mendunia. Indra Syafri soroti finishing Timnas U20. Walau hajar Maladewa 4-0, masalah penyelesaian akhir tetap jadi PR besar. Asnawi, Mangkualam tantang diri berkarir lebih lama di luar negeri. Persaingan di Timnas Indonesia makin berat, sampai berani lakukan hal ini. Blak-blakan, Pratama Arhan ternyata hanya jadi pemain latihan di Suwon FC, ini pengakuan mengejutkan orang dalam. Bocoran mengejutkan, pemain keturunan baru segera debut di Timnas Indonesia, November jadi penentu. Berikut ini ulasan lengkapnya. Resmi, Timnas Wanita Indonesia tantang sang raksasa Eropa, Belanda, di laga uji coba seru Oktober ini. Berikut ini persiapan hebatnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mas Hilgers jadi pahlawan FC Twente. Mas Hilgers calon bintang yang sudah ditunggu-tunggu untuk memperkuat Timnas Indonesia, tampil luar biasa di laga yang sulit dipercaya. Di jantung benteng pertahanan FC Twente, ia menjadi sosok paling sibuk ketika timnya secara dramatis mencuri poin dari Manchester United di panggung megah Old Trafford. Dalam pertandingan yang penuh ketegangan ini, FC Twente berhasil menahan imbang Setan Merah dengan skor 1-1 dalam duel epik pada matchday pertama Liga Eropa 2024-2025, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United sempat mencium kemenangan lebih dulu berkat sepakan roket Christian Eriksen di menit ke-35 yang menghujam jala FC Twente. Kiper Twente pun tak berdaya menghadang peluru maut dari gelandang top Eropa tersebut. Old Trafford bergemuruh. Semua mata tertuju pada United yang seperti singa kelaparan ingin membantai tamu dari Belanda. Namun, Mas Hilgers dan kawan-kawan tak menyerah begitu saja. Mereka menunjukkan mental baja dan semangat pantang mundur. Di babak kedua datanglah keajaiban yang mengguncang Old Trafford. Sam Lammers dengan kecepatan dan kelihayannya berhasil mengecoh Andre Onana dan menyamakan kedudukan. Skor imbang 1-1 menjadi bukti perlawanan tak kenal takut dari FC Twente. Hilgers tak hanya menjadi penonton dalam drama ini. Selama 90 menit penuh, ia bak seorang gladiator di tengah arena melawan gempuran demi gempuran Manchester United yang haus gol. Menurut data dari Votemob.com, Hilgers melakukan 15 aksi bertahan, menjadikannya pemain bertahan paling sibuk dan paling penting di laga tersebut. Tak cukup sampai di situ, bek muda berusia 23 tahun ini juga melakukan satu blok krusial. 8 kali clearance yang membuat frustrasi para penyerang Setan Merah. 3 kali headed clearance, 2 intercept yang menggagalkan serangan, dan 4 kali menang duel udara. Sungguh penampilan yang menakjubkan. Statistik lainnya juga tak kalah memukau. Hilgers mencatatkan 1 tackle sukses, 4 kali merebut bola, dan yang lebih mengesankan, akurasi umpannya mencapai 92%. Di hadapan tim raksasa Eropa seperti Manchester United, Hilgers menunjukkan bahwa ia layak disebut sebagai calon bintang masa depan. Namun meskipun penampilannya begitu gemilang, ada satu hal yang masih mengganjal hati para pecinta sepak bola Indonesia. Proses naturalisasinya untuk menjadi WNI masih belum selesai dan baru pada 30 September 2024 ia dijadwalkan untuk mengambil sumpah WNI. Jika sudah sah menjadi warga Indonesia, Hilgers akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford menghadapi Manchester United. Sungguh sebuah pencapaian yang monumental. Kabar baik ini mengingatkan kita pada Jay Itzes yang sebelumnya juga mengukir sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di San Siro melawan AC Milan. Kedua nama ini menjadi simbol kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di panggung internasional. Setelah hasil imbang heroik ini, FC Twente kini berada di posisi ke-7 di tabel klasemen sementara Liga Eropa, sementara Manchester United harus puas di urutan ke-11.
Selanjutnya, FC Twente akan kembali bertarung di Eredivisie melawan NAC Breda pada Minggu 29 September malam waktu Indonesia Barat. Akankah Mas Hilgers terus menjadi tameng kokoh bagi FC Twente? Dan kapan ia akan sepenuhnya menjadi andalan Garuda di Timnas Indonesia? Kita semua menantikan momen-momen emas selanjutnya. Alhamdulillah kabar baik. PSSI dan KNVB bersatu siap wujudkan prestasi sepak bola Indonesia mendunia. Dalam langkah yang luar biasa dan penuh harapan, PSSI secara resmi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda untuk mempercepat lompatan prestasi sepak bola Indonesia. Mulai dari usia muda, sepak bola wanita, hingga tim senior, semuanya kini memiliki peluang emas untuk berkembang pesat dengan kolaborasi yang sangat strategis ini. Momen bersejarah ini diresmikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menandatangani nota kesepahaman dengan KNVB. Kerjasama ini bukan sekadar formalitas biasa, ini adalah langkah konkret untuk membawa sepak bola Indonesia menuju kejayaan yang lebih tinggi. Erick Thohir, seorang pemimpin visioner yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Dengan tegas menyatakan bahwa KNVB adalah salah satu federasi sepak bola paling konsisten dalam sejarah. Dengan pencapaian legendaris sebagai juara Piala Eropa 1988. Tak hanya itu, KNVB memiliki program pembinaan pemain yang terstruktur dengan baik di berbagai level usia, sebuah model yang sangat diperlukan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kolaborasi ini sangat dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia. Dengan adanya hubungan historis yang panjang antara Indonesia dan Belanda, kerjasama ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi kedua federasi. Erick Thohir tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya ketika KNVB menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk membantu Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan pada bulan Mei lalu. PSSI dan KNVB sepakat untuk memperkuat hubungan demi keuntungan bersama. Kami optimis kolaborasi ini akan membawa sukses jangka panjang untuk sepak bola di kedua negara, ungkap Erick dengan penuh semangat. Tak tanggung-tanggung, pertemuan ini dihadiri oleh para petinggi KNVB seperti Sekretaris Jenderal Guits de Jong, Michael van der Start, dan Ruud van der Sar. Mereka semua menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dalam mempromosikan dan mengembangkan sepak bola di level internasional. Apa yang lebih membanggakan lagi, Timnas Wanita Indonesia bahkan akan menjalani pemusatan latihan di Belanda pada 21 Oktober mendatang, sebuah kesempatan luar biasa untuk menimba ilmu di negeri kincir angin. Erick Thohir menegaskan salah satu fokus utama kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Pelatih berkualitas adalah kunci untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat yang akan menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia di masa depan. Kami tidak hanya akan menggelar laga persahabatan antar kedua negara, tetapi juga berfokus pada pendidikan pelatih yang sangat penting untuk mencetak talenta-talenta muda yang berbakat dan berkualitas, ujar Erick. Harapan besar kini ada di pundak kerjasama epik ini. Dengan fokus pada pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas pelatih, sepak bola Indonesia siap melesat lebih tinggi. Kami optimis kerjasama ini akan membuat pemain-pemain berbakat Indonesia berkembang pesat dan menjadi bintang dunia, tutup Erick Thohir dengan penuh optimisme. Kerjasama ini bukan hanya tentang membangun prestasi, tetapi juga tentang membangun masa depan sepak bola Indonesia. Semua mata kini tertuju pada bagaimana kerjasama dengan KNVB ini akan mengubah wajah sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh prestasi. Indra Syafri soroti finishing Timnas U20. Walau hajar Maladewa 4-0, masalah penyelesaian akhir tetap jadi PR besar. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, dengan tegas menyoroti masalah finishing meski timnya sukses menghajar Maladewa 4-0. Dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu, kemenangan ini seolah menjadi penegasan kekuatan skuad Garuda Nusantara. Namun kemenangan besar tersebut tidak mengalihkan perhatian Indra Syafri dari masalah krusial yang menghantui timnya, kesulitan menyelesaikan peluang.
Pada laga ini, Jens Raven dan kawan-kawan memang mendominasi permainan, tapi pertandingan nyatanya tak berjalan semudah yang diperkirakan. Di babak pertama, timnas U20 Indonesia dibuat frustrasi karena tak kunjung mencetak gol meski tampil agresif dan menciptakan beberapa peluang emas. Lini pertahanan Maladewa seolah menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus, membuat tim merah putih kebingungan hingga peluit babak pertama berbunyi tanpa ada satupun gol. Indra Syafri mengakui bahwa timnya tampil baik di babak pertama, namun masalah finishing menjadi penyebab utama mereka gagal memecah kebuntuan lebih awal. Pertama-tama tentu saya berterima kasih atas perjuangan pemain. Ini pertandingan pertama kita dan meskipun ada perbedaan kualitas dengan lawan, ini menjadi laga di mana gol baru datang setelah sangat lama, ujar Indra dengan nada sedikit bingung usai pertandingan. Pelatih berpengalaman asal Sumatera Barat ini menegaskan bahwa bukan berarti timnya bermain buruk di babak pertama. Menurutnya, tim telah melakukan semua yang diminta, namun pertahanan Maladewa yang sangat rapat membuat mereka kesulitan menciptakan peluang matang. Bahkan, ia harus memutar otak dan melakukan perubahan strategi di babak kedua untuk mengatasi perlawanan tim lawan. Setelah pergantian pemain yang dilakukan, permainan timnas U20 Indonesia mulai terlihat lebih hidup. Indra Syafri memutuskan memasukkan striker Muhammad Ragil dan menaikkan dua winger yang terbukti mampu merusak pertahanan Maladewa. Gol demi gol pun tercipta dan akhirnya timnas U20 Indonesia mampu mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-0. Tetapi di sepertiga lapangan lawan, kita selalu mentok dengan Maladewa yang bermain sangat defensif. Untungnya serangan balik mereka bisa kita antisipasi dengan baik, tambah Indra. Pada babak kedua, perubahan formasi menjadi 3-5-2 dengan sirkulasi bola yang lebih cepat juga menjadi kunci terciptanya banyak peluang. Meski akhirnya meraih kemenangan, Indra Syafri tetap memberikan perhatian serius pada masalah finishing yang menurutnya masih belum optimal. Tim asuhannya sebenarnya memiliki banyak peluang di sepanjang pertandingan, namun penyelesaian akhir yang kurang tajam menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki. Finishing kita masih belum maksimal. Ini jadi hal yang sangat kami garis bawahi, ungkap mantan pelatih Bali United tersebut. Kemenangan besar memang sudah di tangan, tetapi untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi, penyelesaian akhir harus segera diasah agar timnas U20 Indonesia bisa terus mencetak kemenangan gemilang di turnamen-turnamen berikutnya. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indra Syafri akan mempersiapkan timnya untuk laga-laga berikutnya dengan finishing yang jauh lebih tajam. Asnawi, Mangkualam tantang diri berkarier lebih lama di luar negeri. Persaingan di timnas Indonesia makin berat. Sampai berani lakukan hal ini, Asnawi Mangkualam, bek andalan timnas Indonesia, tampaknya semakin mantap menjalani kariernya di luar negeri. Dengan ambisi besar untuk terus meningkatkan kualitas diri, Asnawi bertekad untuk mengukir lebih banyak prestasi di kancah internasional. Setelah meninggalkan Liga 1 pada 2021, tepatnya dari PSM Makassar, Asnawi terus melanjutkan petualangannya di Asia. Ia memulai perjalanannya bersama Ansan Greeners di Korea Selatan, kemudian bergabung dengan Jeonnam Dragons pada 2023, dan kini membela Port FC di Thailand. Pemain kelahiran Makassar ini mengungkapkan keinginannya untuk berkarier lebih lama di luar negeri. Ia melihat bahwa bermain di negara-negara seperti Jepang, Thailand, dan Korea Selatan akan membantunya menjaga konsistensi dan terus berkembang. Impian saya adalah untuk lebih banyak tinggal di luar Indonesia, entah itu di Thailand, Korea, Jepang, atau dimanapun. Yang jelas saya ingin kualitas yang lebih baik, ungkap Asnawi dengan penuh semangat. Tidak hanya ingin berkarier di luar negeri, Asnawi juga menyadari bahwa persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Kehadiran pemain keturunan dengan kualitas tinggi membuat persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda semakin berat. Oleh karena itu, terus mengasah kemampuan di luar negeri menjadi salah satu caranya untuk tetap bersaing dan mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Di timnas Indonesia sekarang banyak pemain berkualitas.
Kalau saya tidak meningkatkan kualitas diri, maka akan sulit untuk tetap bermain di timnas, ujar Asnawi, menyadari betapa sengitnya persaingan di level internasional. Selain itu, Asnawi juga berbagi pandangan tentang perbedaan kompetisi antara Thailand dan Indonesia. Menurutnya, meskipun Liga 1 Indonesia terus membaik, kompetisi di Thailand memiliki kualitas yang lebih terorganisir dan disiplin. Di Thailand, saya melihat bahwa permainan lebih terorganisir dan disiplin dibandingkan dengan Indonesia. Meski Liga 1 sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Asnawi, yang telah merasakan atmosfer sepak bola di berbagai negara Asia. Dengan ambisinya yang besar dan tekad untuk terus berkembang, Asnawi Mangkuala membuktikan bahwa dirinya siap menantang diri untuk berkarier lebih lama di luar negeri. Di tengah persaingan yang semakin berat di timnas Indonesia, Asnawi tetap optimis bahwa pengalamannya di luar negeri akan membawanya menuju prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Semua mata kini tertuju padanya, apakah ia akan terus menjadi salah satu pilar penting di timnas Indonesia. Blak-blakan. Pratama Arhan ternyata hanya jadi pemain latihan di Suwon FC. Ini pengakuan mengejutkan orang dalam. Pratama Arhan, bek andalan timnas Indonesia, sedang menghadapi masa-masa paling sulit dalam kariernya di Suwon FC. Siapa sangka pemain yang pernah diidolakan di Indonesia kini hanya menjadi penghangat bangku cadangan di Korea Selatan. Media Korea Selatan Sports-G baru saja mengungkap fakta mengejutkan tentang situasi Arhan, di mana ia lebih sering berlatih saat pertandingan daripada ikut bertanding. Sejak bergabung dengan Suwon FC, Pratama Arhan hanya tampil sekali sepanjang musim 2024. Namun, debutnya jauh dari kata manis. Hanya bertahan di lapangan selama 2 menit, Arhan langsung diusir wasit dengan kartu merah, seakan nasib buruk terus mengikutinya. Menurut seorang ofisial Suwon FC yang tidak disebutkan namanya, situasi sulit Arhan disebabkan oleh frekuensi tinggi pemanggilannya untuk membela timnas Indonesia. Arhan selalu rajin berlatih, namun dia sangat sering dipanggil untuk timnas Indonesia, ungkap ofisial tersebut dengan gamblang. Bahkan jika saya sedikit melebih-lebihkan, waktu yang dia habiskan di Korea hampir sama dengan waktu yang dia habiskan bersama timnas Indonesia. Ofisial itu juga belak-belakan mengatakan bahwa Suwon FC tidak melihat Arhan sebagai pemain yang dibutuhkan untuk bersaing di K-League 1, kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Secara skill, mantan bek PSIS Semarang ini dianggap hanya cocok bermain di K-League 2, Liga Kasta kedua. Dalam hal skill, dia jarang bermain di panggung K-League 1. Saya pikir dia lebih kompetitif di K-League 2, katanya. Namun yang lebih mengejutkan adalah peran Arhan saat hari pertandingan. Alih-alih bersiap bertanding, Arhan seringkali hanya datang ke stadion untuk berlatih bersama tim cadangan. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung, biasanya menggelar latihan bagi pemain yang tidak masuk dalam daftar pemain pertandingan, dan Arhan termasuk di dalamnya. Arhan pasti mengalami masa yang sulit saat ini, ungkap sumber tersebut. Namun, dia tipe pemain yang tidak memperlihatkan kesulitan itu. Dia tetap bekerja keras saat latihan. Kondisi ini tentu membuat para pendukung sepak bola Indonesia bertanya-tanya, apakah Arhan akan mampu bangkit dari keterpurukan ini? Ataukah nasibnya di Suwon FC justru menjadi titik balik yang berat dalam karier internasionalnya? Yang jelas, masa depan Arhan di luar negeri kini dipertaruhkan. Bocoran mengejutkan. Pemain keturunan baru segera debut di timnas Indonesia, November jadi penentu. Berikut ini ulasan lengkapnya. Kabar panas datang dari kubu timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, kembali memberikan bocoran eksklusif soal pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda. Dua nama besar yang sudah lama dinantikan, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, kini tinggal selangkah lagi untuk bergabung.
Proses sumpah WNI mereka hampir selesai dan keduanya diproyeksikan segera bermain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tak berhenti di situ. Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI masih membidik beberapa pemain keturunan lainnya khususnya di posisi gelandang serang dan striker. Meski prosesnya tidak mudah, PSSI terus berusaha keras demi memperkuat sektor penyerangan timnas Indonesia. Arya mengakui bahwa perjalanan ini penuh tantangan, tetapi komunikasi dengan para pemain target terus dilakukan secara intensif. Ada pemain di posisi gelandang dan penyerang yang masih dalam tahap komunikasi. Jalannya memang berat, tetapi kami optimis, ungkap Arya dalam pernyataannya yang dilansir dari bolasport.com. Tak tanggung-tanggung, rencana besar sudah disiapkan. Debut perdana untuk para pemain keturunan ini diproyeksikan pada bulan November mendatang. Nama Mauro Zijlstra disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang tengah diproses. Meskipun belum ada janji pasti, PSSI berharap setidaknya 1 atau 2 pemain tambahan bisa segera bermain. Kami harap bisa memproses 1 atau 2 pemain. Meskipun belum mencukupi kebutuhan, setidaknya bisa memberikan keseimbangan, ujar Arya dengan penuh harap. Namun Arya Sinulinga juga mengingatkan para fans untuk tidak terlalu berharap cepat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan Maarten Paes, proses administrasi seringkali menjadi kendala yang tidak terduga. Kami tidak bisa memberikan janji pasti. Seperti kasus Maarten Paes, walau proses sudah berjalan, ia baru bisa dimainkan setelah pendaftaran tertutup, jelasnya. Dengan ketatnya persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, langkah mendatangkan pemain keturunan ini tentu menjadi strategi penting bagi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Resmi, timnas wanita Indonesia tantang sang raksasa Eropa, Belanda, di laga uji coba seru Oktober ini. Berikut ini persiapan hebatnya. Dalam kabar yang mengejutkan dan penuh antisipasi, Federasi Sepak Bola Belanda akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa timnas wanita Indonesia akan menghadapi timnas wanita Belanda dalam laga uji coba pada 25 Oktober 2025 mendatang. Pertandingan ini masuk dalam agenda resmi Women's International Match Calendar FIFA 2024. Belanda yang merupakan salah satu tim elite di dunia dengan peringkat ke-11 FIFA bukanlah lawan sembarangan. Skuad Oranje Leeuwinnen, julukan untuk timnas wanita Belanda, memiliki catatan gemilang sebagai juara Piala Eropa Wanita 2017 dan runner-up Piala Dunia Wanita 2019. Dengan demikian, tantangan besar menanti tim asuhan Satoru Mochizuki. Pertandingan uji coba ini menjadi kesempatan emas bagi timnas wanita Indonesia, terutama dalam persiapan mereka menghadapi Piala AFF Wanita 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 5 Desember di Laos. Sebelum terbang ke Belanda, skuad Garuda Pertiwi terlebih dahulu akan menjalani training camp di Jepang mulai 24 September. Dalam unggahan di Instagram resmi Oranje Leeuwinnen, mereka memastikan bahwa timnas wanita Indonesia akan berhadapan dengan Belanda di Stadion De Vijverberg Doetinchem pada 25 Oktober 2025 pukul 20.45 waktu setempat. Selanjutnya, Belanda juga dijadwalkan akan melawan Denmark pada 29 Oktober 2024. Pelatih Satoru Mochizuki menyambut undangan ini dengan semangat tinggi, melihatnya sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk menguji kekuatan tim merah putih melawan salah satu tim terbaik di dunia. Ini adalah langkah strategis bagi timnas wanita Indonesia dalam meningkatkan performa mereka di kancah internasional. Dengan persiapan matang dan ujian yang menantang, bisakah Safira Ika Putri dan kawan-kawan membawa semangat Garuda Pertiwi melawan raksasa Eropa ini? Kita tunggu saja.